kesekian. Temanku, Afizatin. Doa dalam altar suci selalu aku dengungkan agar kau bahagia. Setelah 10 tahun silam kau meninggalkanku dengan pilihanmu. Mungkin dalam diam aku masih membayangkan senyummu, merah merona pipimu ketika tersipu malu. Terlintas hanya sebuah bayangan saja, dan aku tak bisa berpura-pura jika bahasa tubuh sulit untuk ditipu. Mulut bisa berbicara apabila tak ada kesedihan ketika kau memilihnya. Aku tetap tertawa meski kau tanpa mau tahu perihal cintaku padamu yang aku rawat dari 2003 hingga kini. Melalui berbagai rekaman-rekaman peristiwa, kukira bisa melupakanmu, bisa mengubur lebih dalam perihal kejadian-kejadian denganmu yang belum aku sempatkan untuk melupanya. Mungkin kau lupa, hari Ahad, tanggal 11 April, pukul 14.00 tahun 2010, kau melaksanakan janji suci pernikahan. Aku berusaha tetap menghadiri hari bahagiamu itu. Dengan senyum dipaksakan, dengan canda tawa disandiwarakan. Berbekal kado sebuah kerudung harganya tak seberapa dan amplop putih kecil mungil isinya pun tak seberapa pula. Aku mengantarkan kebahagiaanmu, mendoakanmu, mengamini atas janji suci tersebut dengan hati tercapik-capik, tersayat-sayat, nyeri tak karuan. Melihatmu tersenyum dengan penuh tanda tanya. Afizatin, bagaimana kabarmu? Setelah janji suci yang terucap, aku sudah tak ingin mendengar atau sekedar mendapatkan cerita tentangmu. Apabila masa lalu hanya satu, sedangkan masa depan banyak pilihan. Pleido yang menghibur. Aku yakin kau telah bahagia dengannya. Bahagia dengan cinta yang kau pilih. Meski bahagiamu di atas penderitaan teman semasa kecilmu ini. Dalam hal ini aku tak menyalahkan dirimu, sebab jika dipandang dari sudut manapun, aku telah kalah dari kasta bibit dan bobotnya, bahkan dari status sosialnya. Laki-laki pilihanmu lebih tinggi, maka akhirnya aku lebih memilih mengalah. Asal kau bahagia, semua inginmu terpenuhi. Sebenarnya aku ingin mendengar kabarmu saat ini. Sudah mempunyai momongan berapa, sibuk apa, atau yang lainnya. Tapi aku urungkan, masih takut dengan trauma kesakitan. Karena untuk sekedar menyembuhkan luka yang menganga amat sulit. Mendengar sesaat saja bisa sakitnya berlipat-lipat. Jika kabarnya kau bahagia, aku pun ikut bahagia. Namun apabila sebaliknya, tentu akan lain ceritanya. Kenapa pula aku harus memikirkan dan ingin mengetahui tentang kabar dari seseorang yang dengan sengaja telah meninggalkanku dan menyayat-nyayat ulu hatiku? Apakah ini yang dinamakan cinta? Mendengar kabarnya saja sudah bikin bahagia. Afizatin yang baik, pada lintasan waktu, pada lipatan kejadian, pada kondisi tak direncanakan, kita telah dipertemukan. Meski dengan kondisi terbatas, dengan waktu yang lepas, dan dengan keadaan masing-masing telah berbeda. Kau sudah punya anak, dan aku pun telah menemukan cintaku. Dan pada akhirnya kita telah bercerita dengan kondisi masing-masing, dengan membuka lembaran lipatan-lipatan kisah yang resah dan perjalanan yang pahit dan rumit. Dengan kondisimu saat ini, perempuan selain dirimu tentu sudah lari,
sudah pergi dan mencari kebahagiaan tersendiri daripada bersama sering terluka. Tapi kau lebih memilih bertahan, lebih bersahabat dengan luka meskipun menganga. Kau sudah pasrah, sudah menjadi pilihan. Apapun risikonya harus dijalani, bersahabat dengan keadaan. Meskipun ketika suami marah-marah, sering ringan tangan. Kala itu tumpuan terakhirmu adalah air mata. Kalau kau tak bercerita dalam lipatan waktu, mungkin sampai kapanpun aku tak mengetahui kondisimu saat ini. Tidur dalam ruangan satu kamar, kau tak pernah. Bersama hanya saat olahraga malam, sebuah ritual yang kalian kerjakan hanya sebatas Afizatin yang bersabar. Karena tak mengetahui sebelumnya, apabila suamimu hari ini, saat ini, begitu wataknya. Sebab apa yang terlihat, direncanakan tentu sangat berbeda jauh dengan realitas sebenarnya. Segala inginmu selalu tertunda, tiada hari tanpa air mata. Sebab air mata dan kesedihan adalah menu harian. Kau bilang bahagia meski keadaannya seperti ini. Saben hari diliputi oleh pengabdian, kepasrahan, dan mungkin tak ada cinta lagi. Karena merawat cinta adalah dengan penghasilan, bukan melalui pemakluman dan janji-janji kepalsuan. Kau sungguh seorang perempuan tangguh, perempuan yang memancarkan kebahagiaan ketika terlihat, akan tetapi di dalamnya memendam kesedihan, keterlukaan teramat sangat. Bahkan tangismu tak ada tetesan air mata yang membasahi pipimu. Sebab puncak dari sebuah penderitaan adalah ketika tangis tak lagi mengeluarkan air mata. Bisakah saat ini kita berbicara tentang cinta? Cinta yang bagaimana? Kalau cinta bisa membuat hati terluka serta kenyamanan tak ada, sedangkan hari-hari yang dilalui hanya seutas penyesalan, kesabaran deritaan, dan amarah tak tentu arah. Barangkali kau bertahan dan mengalah segala bahagiamu adalah demi anak-anak. Ungkapan itu yang pernah kau lontarkan padaku. Bisakah kau mempunyai dua cinta? Tentu saja bisa. Tentu. Akan tetapi pembagiannya, cinta tersebut sesuai dengan porsi masing-masing. Karena dengan pembagian seperti itu, kita sama-sama belajar bagaimana memaknai sebuah keadilan, memahami keadilan yang harus disesuaikan itu seperti apa. Tentu dalam cinta dan bercinta. Aku menutup kembali catatan-catatan dalam buku harianku. Aku membukanya ketika merindukanmu dan ingin mengetahui perihal kabarmu. Bahagia atau tak masihkah kau bertanya? Adakah secercah cahaya cinta kita? Ketika tangis tak lagi mengeluarkan air mata.